dan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai unsur yang berbeda dalam masyarakat, seperti suku, agama, budaya, dan bahasa ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh. Integrasi nasional bertujuan menciptakan stabilitas sosial, persatuan bangsa, serta memperkuat identitas nasional dalam kehidupan bernegara. Landasan integrasi nasional. Integrasi nasional Indonesia berlandaskan pada 1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, kesadaran akan persatuan dan kesatuan. 2. Sikap toleransi dan saling menghargai. 3. Pendidikan kewarganegaraan. 4. Peran aktif pemerintah dan masyarakat. Faktor penghambat, konflik sosial dan SARA. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Penyebaran hoaks. 4. Fanatisme kelompok yang berlebihan. Adapun integrasi nasional dalam konteks kontemporer. Di era globalisasi dan digitalisasi, integrasi nasional menghadapi tantangan baru seperti pengaruh budaya asing, polarisasi sosial di media digital, lemahnya literasi kebangsaan. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional dan nilai kebangsaan menjadi sangat penting dalam menjaga persatuan Indonesia. Adapun kesimpulan adalah integrasi nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Diperlukan komitmen bersama antar negara dan warga negara untuk mengelola keberagaman secara adil dan berkelanjutan. Rujukan jurnal mengenal identitas dan integrasi nasional Indonesia. Terima kasih. Papua masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional secara utuh. Salah satu persoalan sosial yang kerap muncul adalah perang suku, yaitu konflik antara kelompok masyarakat adat yang biasanya dipicu oleh masalah lama seperti sengketa wilayah, balas dendam antar kelompok, atau persoalan sosial lainnya. Perang suku merupakan bagian dari tradisi lama yang dahulu berfungsi sebagai cara menyelesaikan konflik. Namun, dalam konteks negara modern, konflik tersebut sering menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan terganggunya aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan dan perekonomian. Kondisi ini berdampak pada stabilitas keamanan daerah dan menghambat pembangunan. Pemerintah bersama aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Perang suku di Papua menjadi tantangan serius bagi integrasi nasional. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, dan keberagaman suku yang sangat tinggi. Namun, di balik kekayaan tersebut, Papua juga masih menghadapi berbagai persoalan sosial, salah satu adalah perang suku. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta proses integrasi nasional. Perang suku di Papua umumnya dipicu oleh berbagai faktor seperti sengketa wilayah adat, konflik antara kelompok, balas dendam turun-temurun, pelanggaran adat, hingga persoalan. Secara historis, perang suku merupakan bagian dari mekanisme tradisional masyarakat adat Papua dalam menyelesaikan konflik dan menjaga kehormatan suku. Namun, dalam konteks negara modern, perang tersebut tidak lagi relevan karena sering menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, terganggunya aktivitas pendidikan, serta lumpuhnya roda perekonomian masyarakat. Situasi ini memperparah kesenjangan sosial dan memperlambat pembangunan di wilayah Papua. Dari sudut pandang integrasi nasional, perang suku merupakan bentuk konflik horizontal yang dapat melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional menuntut adanya kesadaran bersama sebagai satu bangsa Indonesia tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Ketika konflik suku terjadi, rasa saling percaya antar masyarakat menurun dan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih luas. Pemerintah pusat dan daerah bersama aparat keamanan terus melakukan berbagai upaya untuk menangani konflik perang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represi, mediasi adat, dan rekonsiliasi sosial. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dilibatkan sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam meredam konflik dan membangun perdamaian. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Pendidikan yang menanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan dinilai penting untuk membentuk generasi muda Papua yang cinta damai dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Penyelesaian masalah perang suku di Papua membutuhkan kerjasama semua pihak.
membutuhkan kerjasama semua pihak. Penghormatan terhadap adat dan budaya lokal harus berjalan seimbang dengan penegakan hukum nasional. Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan secara adil tanpa menimbulkan kekerasan berulang. Melalui upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya persatuan, diharapkan perang suku di Papua dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup aman, damai, dan berkontribusi dalam memperkuat integrasi nasional yang diuntungkan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perang suku di Papua merupakan masalah sosial yang kompleks dan menjadi tantangan nyata bagi integrasi nasional. Penyesalan konflik harus dilakukan secara damai melalui dialog, pendidikan, dan pembangunan yang berkelanjutan agar persatuan bangsa tetap terjaga. Terima kasih. Perang antar suku kembali pecah di Kampung Healekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dua suku yang bertikai, yakni suku Lanijaya dan suku Nduga. Dalam perang tersebut, sejumlah rumah dibakar dan satu orang dari kubu Lanijaya tewas terkena anak panah. Diduga kuat, penyebab perang antara dua suku ini adalah kasus perselingkuhan. Tim TV One mengabarkan. Kasih lepas. Kembali. Kamu jangan panah, kamu jangan buang panah, sebab kalau buang panah tuh pancing untuk mengeluarkan panah. Nanti kita ke bawah. Jangan, Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu nanti tambah perang. Jadi lebih baik kamu jangan pancing, biar kita nanti ini kasih tenang dorang. Tidak boleh. Kalau kamu pancing begitu, tetap nanti perang tambah banyak. Kalau kamu baku tarik panah, tidak boleh. Enggak. Beliau. Abu. Sudah. Tidak boleh. Bokar tidak boleh begitu, Itu pancing. Enggak. Tidak boleh. Itu nanti pancing. Kamu tidak mau dengar kita balik, Kita balik kata kupanya sampai mati kita semua. Kamu tidak mau dengar kita balik kata kupanya, jangan mengajar kita. Sudah. Tahan dulu, tahan dulu. Enggak, tidak boleh begitu, enggak. Tidak boleh begitu. Enggak, Lek. Habis, tambah parah kalau kau bikin begini. Enggak, Sasu bilang balik, tidak boleh begitu. Siapa ini, Abang? Kamu satu komando di lapangan. Hey!
bukan ini. Oke, maju, maju. Oke, PH tutup, PH tutup. Oke, mundur, mundur, mundur. Ajakkan di atas. PH. Woi. Hei. Aduh. Abu, woi. Sudah, sudah. Hah. Anjing gas air mata. Mungkin sekarang kontrak kayak begini. Oh, Tuhan Yesus. Gas air mata masuk mulut. Wah. Aduh. Ah. Aduh. Welcome balik, Soja. Pulang di mana? Yo, masuk. Yo, datang masuk. Aduh, kita bisa sahan. Ah. Tuh harusnya bukan mata pedis. Waduh. Aduh. Oh. Odol bode, odol, odol. Kakak aman kah? Oh, bisa. Gas air mata, saya suruh gas air mata kah? Air. Oh, tanya ini boleh. Yang penting basah dulu leher. Siap. Jadi gosok, jadi kucek buka itu. Kalau kontrak tolak satu love, mungkin sekarang Satra begini. Baku kontak dengan masa, baku panah gara-gara dana kampung. Aduh, Nogoba, terima kasih, wah, luar biasa, Bapak. Terima kasih banyak sudah bantu ini. Ya, memang harus begitu. Man, Tuhan juga baik, Tuhan kasih hujan supaya bubar. Saya kasih persatu-satu aja. Saya bilang kau tolak, kau terima jadi kakak begini. Iya, anjing. Gas air mata, sap mata, waduh, hancur.
Tidak tahu, masalah tiba-tiba dong perang jadi kita juga kaget. Yo, kita juga kaget ini. Tiba-tiba kan baku panah, makanya kita datang ini. Malah apa? Tidak tahu. Tidak boleh begitu. Kamu ini keluarga baru kamu baku panah terus ini. Ini distrik rumah dengan nyamuk jadi sudah aman, Bapak sudah aman. Hasil bakar kepala. Jadi mau pihak pelakunya bagaimana kita Tolak. tidak tahu lagi, tolak. Don tolak bicara. Iya. Tidak, sudah Sudah sempat bicara. sudah bayar. Bayar tapi dong mereka yang pelaku dia tolak. Gara-gara itu berperang. Dong Kami tidak juga mau bayar? Tahu, tidak mau bayar. Kami tidak tahu juga. Kita perang jadi kita kaget. Masalah kami tidak tahu. Itu di sini Lumo jadi Kami di sini tuh Mebalu. Di sini Mebalu. Itu Lumo dengan apa? jamu. Kamu. Kenapa ikut ke dalam? Baru kamu kenapa ikut ke dalam? Nah, ini kenapa tidak masuk? Karena biasanya perang kan di sini. Bapak ini dong bikin kita sakit. Iyo. Ayo, Pak dan Mama, adik kakak orang. Yang ini balik kanan ke rumah. Oke. Iya. Balik kanan sudah. Kamu istirahat toh, jangan terlihat masa banyak toh. Kalau kamu bedi-bedi nanti kita lihat juga ini banyak ini. Nanti yang dari bawah lihat, Don di atas masih jaga-jaga. Jadi Don juga di bawah masih jaga-jaga. Iya. Jadi bagus, Bapak, Mama, balik kanan ke rumah. Ayo, silakan. Balik. Balik dulu nanti. Balik dulu baru kita bisa jalan. Allah. Sama saya sebutnya jurus tapi dia bilang saya diam. Ada kayu mulia. Oh, kayu mulia saat ini habis ya. Kalau ada bilang ya. Ini teman-teman banyak mau ini. Di luar di mulia itu mau kirim. Kayu mulia tuh Bali Mayung, Bali Maku ya. Oh, wah. Luar biasa. Kamu jangan ikut-ikut perang ya, tidak boleh. Saya tidak ikut perang. Tapi lari-lari orang lihat itu, ini perang kan lari ya. Nah, itu takut cow. Bagaimana? Oke, baik. Ini aparat kampung juga ini. Oke dah. Agak didas wah. Sebenarnya itu bukan tadi itu salah sangka, itu tidak pembangunan kampung yang kurang merata. Ternyata ada U di balik D. Kuligai, Perem juga bisa bikin kacau kabupaten. Satu Perem tadi bisa bikin kacau kabupaten Kak Anji. Kan susah juga. Tapi puji Tuhan, terima kasih banyak. Ini sudah mulai aman, baik, tentram. Masyarakat sudah mulai kembali ke titik kumpul masing-masing. Ini orang tidak tahu, ini distrik Lumo. Orang itu tidak tahu apa-apa, tapi karena orang buku panas sampai di sini, jadi orang takut. Orang mereka takut ini, ikut-ikut lari-lari juga. Orang takut, jangan lari juga. Oke, kita cari yang lain dulu. Kasih naik, tampil saja. Tampil kasih naik. Ayo sini, mari. Iya, satu regu, yang lain di sini. Kita bicara dengan dong yang di sana toh. Bintang ada. Keluarga yang tadi bikin supaya kami selesaikan, itu supaya tidak ribut lagi. Itu di mana? Ya belum ada tempat ini. Mereka sudah pulang ke bawah kah di semua arahan ke bawah. Kenapa parkir di dalam got? Siapa suruh parkir dalam got? Ini tiba-tiba nih. Tiba-tiba. Tiba-tiba dia parkir bawah. Ini di bawah kan di Aduh. Motor orang parkir di sini, di tempat kecil di bawah ini. Tempat parkir. perempuan lagi sama. Karena perempuan ini tidak pernah perempuan di dapur di rumah. Perempuan rumah lari jadi. Lagi bawa lari. Itu kami itu biasa itu kemana tinggi. Karena biasa cari biasa itu ronde jadi. Jadi intinya tadi kakak ini selaku yang dikeluarkan
ribut begitu dari Jadi kalau perempuan Saya sakit-sakit ini itu orang tua korban jadi lonte. saya Jadi bilang pasti cukup. Jadi kamu ini ada memang apa? perempuan Saya baik-baik. sudah Jadi kasih tahu. denda Terima. mahal Tapi anak-anak tidak puas. 300 juta. Terus ini harus tambah. Terus begini maunya kakak bagaimana? Dari sana tadi kami sudah coba untuk cari bicara atau kami kan di tengah-tengah ya. Ya saya di tengah-tengah. Baru kemarin dia mau yang besar itu sudah dipanggil. Baru hari ini kami jaga dia. Saya tidak akan turun, tidak tunggal. Ini biasa dengan dia. Iya betul. Memang bapak dong emosi karena bapak memang selalu punya anak perempuan. Tapi maksudnya ada masa mau korban gara-gara perempuan dan laki-laki baku bawa lagi. Harus ada yang mau lari ke rumah sakit. Tadi saya punya anak kecil di sini, dia tidak ada salah. Tambah 50 baru bawa ke sini. Perempuannya 15 tahun. Oh, 15 tahun jadi, Iya. jadi bawah umur. Kalau tidak, berkosa ya belum. berkosa. Iya, tidak tambah. Nanti kapan begitu. Kakak mungkin begini saja ya. Harus pas ketemu boleh. Bapak lagi ketemu di sini toh. Tidak bisa bapak orang begini karena sementara ini tuh lagi emosi panas pas sekarang. Jadi begini bapak, kamu minta maaf. Itu mumpung kita ada di sini, kita udah kasih kisah ke kedua belah pihak. Kita datang mencari tahu bapak orang maunya ketemu kapan biar kita Iya, juga sampaikan. ke pihak laki-laki supaya connect kita bikin surat panggilan untuk dua-dua bisa ketemu. Sebab kalau bapak orang, bapak. Ayo. Bapak tenang di situ ya. Besok, oke. Terima kasih banyak semua. Ayo, Bapak. Kau nahu, Wah. Kau nahu. Ternyata saat kita koordinasi dengan pihak perempuan masalah ini. Katanya dong bilang pemerkosaan, tapi tidak tahu ya pemerkosaan itu kan menurut kamu pemerkosaan atau suka sama suka? Itu kalau biasa dia bilang gini abang, di Jepura dia biasa bilang baku bawah. Oh, baku bawah. Anak-anak Japax pasti kamu tahu itu. Papsel apa? Labaca. Jadi barang Japrax dong punya gabung nih Papsel. Jadi lawan baca. Dan itu dong denda itu tadi informasi denda harus 300 juta, tapi dong hanya bayar 50 juta. Jadi makanya pihak perempuan dorang, wah ini anak di bawah umur usia 15 tahun. Baru sudah pak bawa dan laki-laki. Kami di Jayapura itu kan model-model baku bawah kayak itu. Kita di sini kenyataan baku bawah sampai baku panah, yo. Mulia Pak, baku bawah sampai baku panah. Jadi begitu, oke. Jadi sekarang kita mau ketemu pihak laki-laki untuk tanggal penyelesaian. Karena kalau dong selesaikan sendiri itu pasti ribut, tetap ribut. Karena itu sudah bukan hal biasa bagi kami di Puncak. Jadi begitu ini pihak laki-laki, pihak pelaku. Bapak Distrik, kami mohon Bapak dorang untuk selesaikan secara kepala dingin, jangan baku panah. Nanti tolong sampaikan ke masyarakat. Biasa selesaikan di kantor, kenapa kamu selesaikan sendiri? Ini kemudahan hormat. Ini dia korban bilang dia minta kaki di sini. Oh, korban bilang ke situ. Wah. Pak Distrik kasih kumpul supaya kita kasih tahu. Mari ke belakang semua, ke belakang supaya kita bicara sama-sama bisa dengar toh. Sebab kalau kami bicara sendiri nanti baku panah lagi. Kawan, wah, nunggu Pak. Kita ada sampaikan ke masyarakat dulu dari pihak perempuan tadi kita sudah ketemu juga untuk himbauan toh terkait dengan jam penyelesaian besok. Kita sampaikan ya. Selamat sore, Pak. Tadi kepala distrik tadi cerita, ya dia memang ini sudah sudah lama. Perempuan ini belum punya suami, masih cewek. Nah laki-laki juga demikian. Nah, mereka dua saling berhubungan sehingga ketahuan dan pihak pelaku mereka minta perempuan, kami ingin kawin, kami siap terima perempuan ini, tapi pihak perempuan mereka tidak mau kawin laki-laki ini. Mereka minta masalah secara untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga tadi keluarga semua kumpul dari pagi, kumpul uang, tadi mereka duduk semua di sini. Kami di sini menserahkan uang begini, mereka tolak uang itu. Jadi mereka bilang tambah uang. Kami punya kemampuan sampai di situ. Kami tidak bisa tambah lagi karena perempuan kami mau kawin, tapi kenapa bapak orang ambil lalu mau tambah uang lagi? Kami katakan seperti itu, tapi mereka masih bertahan sehingga tarik ada keributan. Nah, jadi uang kami kumpul di sini tuh 56 juta 700. Kami sudah masyarakat, tapi mereka tolak uang itu. Akhirnya baik begini, selamat sore semua.
Kami di sini dari kepolisian Resort Puncak Jaya hadir untuk pertama tadi melerai karena sempat kami dengar tadi ada keributan, makanya kami hadir sebagai tugas anggota Polri. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah ketemu dengan Pak Distrik Lumo dan juga dari pihak perempuan bahwasanya terkait dengan masalah ini akan diselesaikan besok. Setiap masalah itu bisa diselesaikan, tapi dengan tenang, jangan panas, toh. Jadi tadi kami sudah naik ke atas ke pihak perempuan, mereka juga bersedia untuk diselesaikan besok di kantor jam 9. Untuk itu besok Pak Distrik, besok masyarakat bisa dibawa mungkin perwakilan, kemudian tidak membawa parang, tidak membawa panah, seperti yang sudah kami sampaikan juga di pihak perempuan. Kemudian tidak ada lagi perang. Semua yang ada panah-panah di sini, parang-parang simpan mohon. Bisa ya Pak Distrik ya? Itu saja kurang lebih yang mohon maaf. Kita ada di Bidadari makanya sudah kemarin kita musim laut. Jadi kita punya kemampuan ya kita itu baik. Jadi kalau minta tutup kembali dari parkir itu dari mana? Baik, terima kasih. Jadi kita duduk di sana itu, toh itu supaya kita jaga lebih ketat. Nanti bapak-bapak ini yang komunikasi, toh negosiasi namanya, toh kami di tengah-tengah, kami sebagai mediator untuk mediasi, toh kami hanya mampu segini, toh dari pihak sebelah juga. Lama-lama kan ketemu ini. Jadi yang penting hati dingin, jangan panik. Ini secara keluarga kita bicara sama-sama sudah terjadi. Jadi untuk besok kami tidak mau ada tambahan lagi untuk minta tambahan uang dan baju Baik, terima kasih saudara atas masukannya. Soal yang menentukan nominal itu nanti dari pihak-pihak ini, toh. Kami tadi kan pertimbangannya keamanannya itu, makanya kami minta seperti biasa, toh. Kalau ada masalah kan kantor polisi itu kantor masyarakat, untuk menyelesaikan masalah, betul kan tidak? Itu yang kami inginkan, toh. Kalau nanti diselesaikan di luar begini, itu berpotensi ribut, ada yang emosi, toh. Begitu, Intinya adalah tujuannya supaya bisa ketemu lagi terkait nominal itu nanti dari bapak-bapak itu yang menentukan dari pihak sidang sana. Kami dari aspek keamanannya saja supaya berjalan kegiatan ini lancar. Begitu Pak Distrik, tolong disimpan panah parang di sana juga kan sudah sampaikan tadi. Jangan lagi perang. Pak Kepala Distrik, ini mau selesaikan toh? Kita minta untuk panah-panah dengan parang itu simpan saja, simpan. Panah parang semua simpan. Waktunya kita kembali ke kantor. Masalah sudah selesai. Puji Tuhan, korban 1 orang, tapi kena di paha, masih jauh dari jantung. Kita juga pores 1 orang kena batu. Nanti kita lihat sebentar rib kepala. Agus, kau kena di mana? Pelipis, bos. Mana? Itu bicara, jangan tunjuk-tunjuk saja. Dalam pelipis. Kasihan. Kasih nega. Kau orang biar kalau bicara itu pakai bibir. Kita kan udah semakan kau belum? Mantap belum? Belum ditinggal sudah. Boleh sombong. Semangat harus Puncak Jaya. Puncak Jaya, wah. Wah, Indonesia dan bangsa. Wah, gara-gara vagina. Mulia. 12 berapa? 12 dan 12 ya. Serah di tempat gerak. Terima kasih rekan-rekan sudah ikut untuk pelaksanaan kegiatan yang tadi. Setelah ini silakan masing-masing check in